daftar ke PT itu lebih baik ya saat ada terjemahan job itu dibaca dulu. Berapakah upah gaji lemburnya? Kalau lemburannya sedikit, otomatis gajinya juga kecil. Tetapi dari pengalaman saya ini saya juga aneh. Dulu saya lemburannya tuh sampai 180 jam, itu gajinya kok segitu. Sementara saya lemburannya yang sekarang itu cuma 46 jam, gajinya kok sama dengan yang dulu. Nah makanya itu dulu itu saya tidak memperpanjang kontrak, alasannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah untuk video kali ini saya akan bercerita, saya akan sharing tentang pengalaman saya bekerja di dua pabrik. Yang pertama, di tahun 2013 saya bekerja di daerah Nantau, tepatnya itu pabrik mebel. Kemudian yang kedua, di tahun 2018 saya bekerja di pabrik kabel di daerah Toyen. Oke, yang pertama, saya bekerja di pabrik mebel, itu tepatnya di daerah Nantau ya. Itu saya bekerja berangkat jam 8 pagi, itu pulang jam setengah 11 malam setiap hari. Dan kalau hari Sabtu itu saya berangkat jam 8 pagi, pulang jam setengah 10, terkadang jam 9, itu full setiap hari Sabtu, saya tidak pernah libur. Kemudian untuk hari Minggu, itu untuk minggu yang pertama sama minggu yang ketiga itu saya diwajibkan untuk masuk. Kemudian di minggu yang kedua sama minggu keempat itu saya libur. Jadi dalam satu bulan itu saya rata-rata libur cuma dua kali. Dalam satu bulan itu saya dapat jam lembur itu sekitar 170 jam sampai 180 jam. Itu dalam satu bulan. Untuk gajinya seingat saya itu di tahun 2013 itu saya lemburan sekitar 170 jam sampai 180 jam. Itu saya terima gaji sekitar 27.000 sampai 29.000. Itu rata-rata sekitar itu. Itu udah dipotong nabung sebesar 2.000 inti. Jadi setiap bulan itu saya terima gaji 27.000 sampai 29.000. Itu sudah dipotong untuk nabung saya sebesar 2.000. Dan untuk saat ini, mulai di tahun 2018, saya itu bekerja di daerah Toyen, itu di pabrik kabel. Saya bekerja cuma 5 hari kerja. Jadi dalam satu minggu itu saya bekerja cuma 5 hari. Dan untuk jam kerjanya itu saya berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Jadi kalau dihitung saya itu dalam sehari itu cuma lembur 2 jam. Dan kalau saya hitung-hitung dalam satu bulan itu saya lembur kalau nggak salah sekitar 46 jam dalam satu bulan. Beda kalau yang dulu di daerah Nantau itu saya tuh lembur sampai 170 jam, 180 jam itu dalam satu bulan. Sementara untuk yang sekarang ini saya dalam satu bulan cuma lembur 46 jam. Kemudian untuk gajinya, kalau di daerah Nantau dulu itu gaji saya sekitar 27 sampai 29.000, lembur setiap hari, pulang jam setengah 11. Kemudian untuk yang sekarang ini, yang ada di Toyen ini, saya lembur cuma 2 jam, setiap hari saya pulang jam 8 malam. Itu saya terima gaji sekitar 30 NT. Ya, 30 NT itu sudah dipotong nabung sekitar 3.000 NT. Jadi kalau gaji saya terima plus nabungnya ya kalau saya hitung ya sekitar 33. Kalau yang dulu yang di Nantau itu ya sama nabungnya mungkin ya sekitar 30-an lah. Itu udah terlalu capek itu. Istirahat saya sangat kurang. Karena apa? Saya setiap bulan itu cuman dapat jatah libur cuman rata-rata 2 kali. Sementara kalau saya saat ini di Toyen istirahat saya rasa sudah lebih dari cukup. Karena cuma 5 hari kerja, berangkat jam 8 pagi, jam 8 malam sudah pulang. Istirahatnya ya menurut saya sudah lebih dari cukup. Sementara untuk gajinya sama. Di sini jadi pengalaman saya dan juga buat pengalaman buat teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman nanti dapat jam lemburnya yang banyak, itu belum tentu gajinya gede. Bisa juga perhitungan jam lemburnya itu berbeda dengan aturan dari pemerintah. Sebenarnya soal gaji itu semua sama. Gaji pokok itu sudah diatur oleh pemerintah Taiwan, itu gaji pokoknya itu sama. Baik pabrik besar atau pabrik kecil, itu gajinya semuanya sama. Yang membedakan itu adalah lemburnya. Kalau lemburnya semakin banyak, gajinya otomatis semakin gede. Kalau lemburannya sedikit, otomatis gajinya juga kecil. Tetapi dari pengalaman saya ini saya juga aneh. Dulu saya lemburannya tuh sampai 180 jam, itu gajinya kok segitu. Sementara saya
lemburannya yang sekarang itu cuma 46 jam, gajinya kok sama dengan yang dulu. Nah makanya itu dulu itu saya tidak memperpanjang kontrak, alasannya itu saya juga membandingkan dengan teman-teman pabrik sebelah. Meskipun pabriknya itu lemburannya sangat banyak, lemburannya sangat full, tetapi gajinya tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Karena saya juga membandingkan dari beberapa teman ya, lemburannya segini kok dapatnya segini, lemburannya sekian kok dapatnya sekian. Akhirnya setelah kontrak saya habis, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memperpanjang, saya pulang. Akhirnya saya mencari pabrik lagi. Ya alhamdulillah, meskipun saya dapat pabrik yang lemburannya tidak terlalu banyak, cuman 46 jam, tetapi gajinya saya katakan lebih baik dari yang dulu. Kalau dulu gajinya mungkin ya sama dengan sekarang ini, tetapi kan capeknya bukan main. Setiap hari harus pulang jam setengah 11 malam, dan dalam 1 bulan itu cuma dapat jatah libur rata-rata cuma 2 kali. Sementara untuk sekarang ini dalam 1 minggu saya dapat libur 2 hari. Jadi jam kerja saya itu cuma 5 hari kerja ya. Jadi itu sedikit sharing saya buat teman-teman. Nanti misalkan daftar ke PT itu lebih baik saat ada terjemahan job itu dibaca dulu. Berapakah upah gaji lemburnya? Bisa juga lemburannya banyak tetapi gajinya ya sesuai dengan yang saya alami dulu waktu di Natau. Bisa juga lemburannya sedikit, gajinya lebih bagus daripada pabrik yang lemburannya banyak. Ya itu sedikit sharing saya ya. Semoga ini bermanfaat. Ini hanya sekedar cerita. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau bisa nanti follow Instagram saya yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.